Sahabatku dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pujian ini menguatkan kita bahwa firman Tuhan menjadi pelita terang untuk menuntun perjalanan hidup kita. Kini firman akan diberitakan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman, dan karena itu kenyangkanlah rohani kami dengan firman-Mu, supaya rohani kami semakin bertumbuh teguh kokoh di dalam Tuhan melalui firman yang diberitakan. Semua yang mengikuti dimanapun berada diberkati Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 8. Begini dikatakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bagian firman ini diberitakan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat
sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Ayat 4. Kegenapan dalam bahasa Yunani telos, artinya akhir, tujuan, pemenuhan, kegenapan. Artinya hukum Taurat telah dipenuhi, telah digenapi dalam Yesus. Yesuslah yang telah melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, dengan benar. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya yang benar. Sebab semua manusia tidak ada yang benar. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tetapi orang percaya dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang telah sempurna melakukan Taurat. Dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Iman dari bahasa Yunani pisti, artinya percaya kepada Tuhan. Dibenarkan karena percaya kepada Tuhan, artinya bukan atas usaha manusia untuk membawa Yesus datang dari sorga dan membawa dia naik dari antara orang mati, tetapi atas inisiatif Allah, atas kasih karunia Allah. Dialah yang sudah datang mencari dan menjumpai manusia. Firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Firman itu dekat dengan kita, ada di dalam hidup kita, diam di antara kita. Firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ayat 5-8. Artinya, firman itu ada dalam hidup kita, dekat dengan kita. Firman itu harus diperkatakan, diucapkan, direnungkan dalam hati dan dipraktikkan dalam hidup kita. Sehingga karakter Kristus yang adalah firman menjadi nyata, menjadi gaya hidup kita. Keluarga yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menggenapi, telah memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita yang percaya kepadanya telah dibenarkan dan diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kita telah dibenarkan dan diselamatkan, konsekuensinya adalah kita harus hidup untuk melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Firman harus ada di dalam mulut dan di dalam hati. Sebagaimana tema renungan ini, firman harus jadi nyata dalam perkataan dan perbuatan. Firman jadi pelita untuk menerangi jalan hidup kita. Sebagaimana pujian tadi, hidup yang demikian pasti diberkati dan jadi berkat. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini meneguhkan, menguatkan, dan menyemangati kami. Kami orang yang percaya kepadamu telah dibenarkan dan diselamatkan. Dan karena itu tolong kami supaya ada ketaatan, kesetiaan untuk melakukan perintah-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang beribadah atau pribadi-pribadi yang beribadah. Hamba tumpangkan tangan saat ini dalam nama Yesus. Engkau jamah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berselisih didamaikan, yang berjuang dalam studi, dalam mencari pekerjaan, beri semangat baru dan bukakan jalan. Tuhan yang siapkan tempat untuk bekerja, dan semua yang mau melakukan pekerjaan hari ini, Tuhan yang tuntun bimbing supaya semua yang mau dikerjakan di dalam rumah, di tempat bekerja, tempat melayani, semua dilancarkan dan disukseskan. Yang bersyukur, dikuduskan syukur mereka.
Syukur karena ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, syukur karena dipromosikan, syukur karena sukses dalam usaha bisnis. Tuhan kuduskan supaya itu datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah menjagaimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, aman, damai, dan selamat bersama keluarga, kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.